Hai Tuan Muda Lovers. Kali ini Mince mau mengulas ringkasan sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda episode 133. Namun sebelum Mince mulai ceritanya, Mince mau mengajak kalian semua berdoa bersama biar Tuan Muda Abhimana, alias si Babang Gondrong yang baik hati dan tidak sombong, tidak jadi dibikin mandul dan segera diberikan momongan. Berdoa dimulai. Selesai. Di episode kali ini diceritakan jika Eyang Martu yang sudah mendingan dari sakitnya keluar dari kamarnya dan langsung menemui Reno yang lagi berada di ruang makan. Eyang Martu lalu tanya Reno, "Kamu jadi nikah sama Ena?" Reno pun jawab, "Jadi dang Eyang." "Kenapa?" Eyang Martu lalu bilang, "Mulai besok Ena harus datang ke sini, karena mau diajarin cara bersikap dan bersifat seperti ningrat bangsawan." Reno pun jadi cengok dan langsung bertanya heran. Namun Eyang Martu malah bilang, "Udahlah, kamu nggak usah protes. Suruh aja Eni ke sini. Eyang akan ngajarin langsung. Supaya nanti kalau kamu ngelanin dia sebagai keluarga Sudirja, sikapnya sudah sempurna seperti Kinanti." "Paham." Reno yang tidak mau diomelin eyangnya yang galak setengah dan itu pun akhirnya mengangguk. Sementara itu di tempat lainnya, Ana lagi menghitung tanggal pernikahannya yang tinggal beberapa hari lagi. Ana pun jadi deg-degan dan berharap pernikahannya nanti berjalan lancar. Tak lama Ana teringat sesuatu dan langsung bergumam, "Oh iya, hampir aja lupa. Bukannya kalau nikah, aku harus punya wali ya?" Ana pun jadi ngelamun dan akhirnya kepikiran mencari bapaknya karena satu-satunya keluarga Ana emang cuma bapaknya. Di saat yang sama, bapaknya Ana yang bernama Andi, lagi mabuk-mabukan sambil main judi sama sampah masyarakat lainnya. Andi yang ternyata lagi menang judi bersorak girang dan langsung mengambil semua uang taruhan. Di saat yang sama HP Andi bunyi, ada panggilan dari Ana. Namun Andi tidak menghiraukannya. Teman Andi pun lalu bilang HP-nya Andi bunyi. Namun Andi malah jawab, "Ah, bodoh. Amat nggak penting." Andi pun kembali bermain judi. Ana yang sedari tadi telepon bapaknya itu jadi mikir dan bertanya dalam hati, "Apa aku coba cari aja ya? Tapi cari kemana? Aku aja nggak tahu sekarang bapak tinggal di mana. Kasian juga si Ana ya. Bapaknya ternyata sampah masyarakat." Ana lalu mendatangi sebuah rumah. Pemilik rumah yang sama emak bapaknya dikasih nama Ipul itu pun jadi surprise lihat Ana dan bilang, "Ini Ana ya? Anaknya si Andi?" Ana mengangguk sopan sambil jawab, "Iya Bang Ipul, maaf saya ganggu. Saya cuma mau tanya, Bang Ipul masih suka ketemu sama bapak enggak?" Ipul lalu jawab, "Belakangan ini sih udah jarang. Soalnya Bang Ipul sibuk kerja." "Emang kenapa? Bapak lo bikin masalah lagi?" Ana pun lalu jawab, "Ah, enggak kok Bang Ipul. Ana cuma mau tahu tempat tinggalnya aja." Ipul pun lalu jawab, "Oh, kalau kontrakannya si Bang Ipul tahu. Noh di Jalan Kemuning, Gang Asem. Kontrakan Haji Surya. Cari aja. Semua orang juga pasti kenal sama bapak lo." Ana pun jadi lega karena berhasil mendapatkan alamat bapaknya. Ana ucapin terima kasih sambil kemudian pamit mau ke rumah bapaknya. Namun Ipul lalu kasih saran agar besok aja Eni ke rumah bapaknya. Karena gini hari bapaknya Eni biasanya masih di luar, kalau nggak judi yang mabok-mabokan. Jadi nggak bakalan ada di rumahnya. Anak pun terhenyak dan jadi sedih mengetahui bapaknya ternyata suka mabuk dan judi. Nggak usah sedih juga keles. Kalau lu emang sayang ama bapak lo dan bukan cuma butuh dia buat jadi wali nikah lu doain bapak lu itu biar tobat. Iya kan guys? Malamnya Andi yang ternyata sudah kalah judi lagi dikejar sama bandar judi dan orang-orang suruhannya. Andi yang sudah babak belur pun jadi panik dan di satu jarak tubrukan dengan Ena. Andi pun jadi surprise. Sementara Ene jadi shock,
melihat wajah bapaknya yang sudah babak belur. Anak pun jadi bertanya heran. Namun Andi yang emang lagi panik tidak menjawab dan malah mengajak anak buru-buru lari. Di tempat lainnya, Eyang March tiba-tiba masuk ke kamarnya Abhimana. Eyang March lalu satuin tangan Abhimana dan Kinanti sambil bilang, "Eyang mau kamu ucapin ikrar setia di depan Eyang. Sekarang juga." Abhimana tentu saja kaget dan jadi bingung. Eyang Marta pun langsung membentaknya. "Ayo, cepat kamu harus bilang kalau kamu akan setia dan selalu mencintai Kinan dalam keadaan apapun. Pokoknya Eyang bakalan jadi saksinya. Cepetan kamu bilang." Babang Gondrong pun jadi pusing dan mau langsung lepasin tangannya sambil bilang, "Ngapain sih pakai ikrar-ikrar janji segala? Emangnya ini lagi nikahan?" Namun Eyang Marcu keburu menggenggam erat tangan Babang Gondrong dan Kinanti sambil melotot ke Babang Gondrong. "Ayo buruan. Atau kamu jangan-jangan punya niatan nggak setia ya?" Babang Gondrong jadi kesal dan langsung membantah tuduhan Eyang Marta. Eyang Marta pun lalu bilang, "Makanya, apa susahnya ngucap janji lagi?" Babang Gondring sambil ngedumel akhirnya mengucapkan ikrar. "Saya, Abhimana Sudirja. Saya akan selalu setia dan mencintai Kinanti selama-lamanya dalam keadaan suka maupun duka." Kinanti pun jadi tersenyum. Sementara Eyang Marta malah menatap heran sambil tanya, "Udah gitu doan kisnya mana?" Babang Gondrong kaget dan mau nggak mau akhirnya mencium keningnya Kinanti. Eyang Marta pun jadi lega dan langsung pergi sambil bilang jika hari ini adalah hari yang pas buat Indohoi. Babang Gondrong dan Kinanti saling tatap. Sementara itu Andi yang sudah berhasil lolos diri dari orang-orang yang mengejarnya jadi bernafas lega. Namun Ena yang masih bersamanya malah langsung memarahin Andi. "Bapak buat ulah lagi? Masih aja judi? Berhutang sana-sini. Aku benar-benar kecewa sama Bapak. Padahal aku cari Bapak itu karena aku mau minta Bapak jadi wali nikah aku. Tapi kalau Bapak masih aja kayak gini, yang ada cuman bikin aku malu." Anak pun lalu pergi. Andi kaget dan langsung kejar Ines sambil tanya, "Kamu mau nikah? Sama siapa? Sama pacar kamu itu ya Sirno?" Ana mengangguk. Andi, yang ternyata punya niat busuk lalu pura-pura terharu dan langsung peluk Ana sambil bilang, "Bapak seneng banget dengernya. Selamat ya sayang." Ana jadi tertegun. Sementara Andi lalu bilang, "Bapak mau kok jadi wali nikah kamu? Itu udah jadi tugas Bapak. Dan kamu kan anak Bapak satu-satunya, anak kesayangan Bapak. Udah pasti Bapak yang bakal nikahkan kalian." Anak pun jadi lega. Sementara Andi lalu bilang jika dia mau ketemu Reno. Anak pun jadi mikir dan akhirnya telepon Reno, bilang ke Reno jika bapaknya mau ketemu. Reno yang sudah tahu sama bapaknya ini kaget dan jadi bete. Reno pun lalu tanya, "Bapak kamu emangnya udah ketemu sama bapak kamu?" Anak jawab, "Iya, udah. Ini aku lagi di tempatnya Bapak." Reno pun lalu tanya, "Kamu yakin mau bapak kamu ada di pernikahan kita?" Anak jawab, "Ya gimana pun kan dia bapak aku, Ren. Calon mertua kamu juga. Bapak kan satu-satunya keluarga aku." Reno pun jadi bingung dan mau nggak mau akhirnya mengabulkan permintaan Ana yang meminta Reno besok menemui bapaknya Ana. Sementara itu Babang Gondrong yang masih ada di dalam kamarnya dan masih bete sama ulah eyangnya tadi jadi ngedumel. "Eyang itu kerasukan apa sih? Aneh aja nyuruh saya ikrar janji segala. Emangnya kita lagi upacara apa?" Kinanti yang ada di sana dan mendengar ucapan Babang Gondrong jadi kaget dan langsung pura-pura ngambek sama Babang Gondrong. "Jadi Mas Abhi nggak ikhlas nih ngomong kayak tadi? Nggak beneran cinta dan janji setia sama saya?" Babang Gondrong tentu saja kaget dan langsung kasih penjelasan. Namun Kinanti malah terus pura-pura ngambek dan mau pergi. Namun Babang Gondrong buru-buru menarik tangan Kinanti hingga membuat tubuh Kinanti jatuh di pelukan Babang Gondrong. Mereka pun jadi bertatapan.
Babang Gondrong sambil terus memeluk Kinanti lalu berjalan mundur dan kemudian matiin lampu kamar. Kira-kira Babang Gondrong mau pada ngapain ya? Kok sampai matiin lampu kamar segala? Besoknya, Eyang Martha, Babang Gondrong, Kinanti, Reno dan Sikong Racun dan itu sudah berkumpul di meja makan. Mereka sarapan bareng. Reno tampak buru-buru karena emang harus jemput Ena. Akibatnya Reno pun jadi keselek. Anita pun lalu kasih minum ke Reno sambil suruh Reno pelan-pelan makannya. Reno pun lalu jawab, "Iya mah. Udah telat ini mau jemput Ena." Di saat yang sama Oma Rima datang sambil bawa koper. Eyang Martha pun jadi surprise dan dengan lebaynya lalu peluk Rima sambil bilang, "Ibu senang kamu udah pulang." Eyang Martha juga lalu bilang ke Rima jika Abhimana ternyata mandul. Abhimana pun kaget dan sampai terbatuk-batuk. Kinanti juga jadi kaget dan langsung kasih minum ke Abhimana. Sementara itu Oma Rima jadi prihatin dan langsung samperin Abhimana sambil bilang, "Bi, kamu harus kuat ya, nggak boleh nyerah. Oma yakin pasti ada jalan keluar buat kamu." Babang Gondrong bukannya seneng mendapat wejangan dari Oma Rima. Namun malah jadi senewan dan langsung bilang, "Udah Don, Oma. Nggak usah diungkit terus." Rima yang emang ngerti dengan perasaan Abhimana lalu mengelus bahu Abhimana sambil tersenyum. "Kamu tenang aja ya. Oma kan sekarang udah pulang. Jadi Oma akan lakuin segala cara biar kalian tetap bisa punya anak." Abhimana dan Kinanti pun kaget dan jadi saling tatap dengan wajah kikuk. Siangnya, Reno dan Nene sudah menunggu di sebuah kafe. Tak lama Andi datang. Reno pun lalu berdiri dan langsung peluk Andi. Andi pun lalu balas peluk Reno sambil bilang, "Reno, Bapak senang akhirnya ketemu kamu lagi. Bapak nggak nyangka kamu bakal nikahin anak Bapak. Bapak titip Ena ya. Sayangi selalu dia." "Lebay lu ah. Mince juga tahu kok kalau lu punya niat busuk sama si Reno." "Iya kan guys? Tapi nggak apa-apa deh. Asalkan lo jangan coba-coba bikin masalah sama Babang Gondrong dan Kinanti. Kalau lu berani macem-macem sama mereka, Mince sumpahin kermian lu." Andi pun lalu menatap Reno sambil bilang, "Bapak sadar kalau kebahagiaan Ena yang terpenting di sini. Bapak bahagia banget Ena mau nikah sama kamu. Kamu tenang aja. Bapak akan jadi bapak mertua yang baik." Reno dan Nene saling tatap lega. Sementara Andi lalu tanya, "Kapan kamu akan kenalin Bapak ke keluarga kamu?" "Tuh kan. Mince bilang juga apa. Belum apa-apa sudah minta dikenalin sama keluarga Sudirja." "Kep cai deh." Setelah ketemu Andi, Reno pun jadi gelisah dan tanya ke Yana, "Sayang Bapak, kamu serius kan nggak bakal berbuat aneh-aneh lagi? Aku ragu mau kenalin dia ke keluargaku." Ana pun jadi bingung dan akhirnya jawab, "Bapak udah janji. Kok sama aku, dia nggak akan nyusahin aku lagi." Reno pun lalu bilang, "Mudah-mudahan aja bener ya. Tapi kalau kita mau ngenalin Bapak ke orang rumah, penampilannya agak dirubah dikit kali ya. Biar orang rumah yakin sama Bapak kamu. Karena bukannya apa-apa, kamu tahu sendiri kan kita udah susah payah dapat restu terutama dari mamaku. Ya jangan sampai dengan kehadiran Bapak kamu bikin hancur semuanya." Ana pun jadi cemas dan kemudian berusaha tenangin Reno. "Iya sayang. Kamu tenang aja ya, aku nggak akan biarin Bapak ngerusak pernikahan kita kok. Yakin lo ya nak. Bapak lu yang kayak ular kadut itu nggak bakalan bikin masalah." Di tempat lainnya, Babang Gondrong yang masih malu sama SMS yang tersebar di kantornya itu lalu menemui David dan meminta David reschedule jadwal meeting karena hari ini Babang Gondrong gak akan pergi ke kantor. David pun lalu menenangkan Babang Gondrong sambil bilang, "Tuan muda tenang aja. Para pegawai gak bakal ada yang ungkit masalah itu kok. Tuan muda gak usah mikirin ya." Babang Gondrong yang emang lagi gede lalu jawab, "Gak dipikirin gimana? Kamu pernah gak ngerasain semua orang tahu kalau kamu mandul?" David pun jadi meringis. Sementara Babang Gondrong lalu melanjutkan ucapannya,
Kalau nggak pernah ngerasain, jangan sok tahu. Babang Gondrong pun lalu kasih semua berkas sambil bilang, ini semua udah saya tanda tangani. Kamu urusin. David mengangguk sambil kemudian mengambil semua berkas. Babang Gondrong yang ternyata masih gede lalu bilang, dan kamu harus pastiin, kalau ada seorang pun yang bahas masalah saya, pecat detik itu. Juga. Paham? Waduh. Sampai segitunya. Tapi tenang aja Babang Gondrong. Di kantor pasti nggak bakalan ada yang berani ngatain Babang Gondrong mandul kok. Iya kan guys? Lagian waktu masih panjang. Masih ada waktu buat Babang Gondrong sama Kinanti biar punya momongan. Di tempat lainnya, Martha, Rima dan Kinanti berdiri menunggu Anna di pinggir kolam. Martha sewot banget gak kesabaran. Mana si Hana? Lama banget. Kinanti pun lalu berusaha menenangkan Eyang Martha. Tak lama Rima melihat Reno datang bersama Anna. Rima pun lalu kasih tahu Eyang Martha. Eyang Martha pun lega. Sementara Reno dan Anna lalu menghampiri sambil kemudian salam sama semuanya. Namun Eyang Martha malah sewot lagi. Kok lama sih? Reno pun alasan macet. Eyang Martha pun jadi mendengus bete dan kemudian menatap tajam Anna. Kamu udah siap? Eyang akan jadikan kamu seorang wanita ningrat dan sosialitas sejati. Anna pun jadi bingung. Kira-kira si Anna bisa jadi ningrat seperti Kinanti gaya? Di tempat lainnya, Nerissa masih terlelap tidur. Tak lama HP-nya bunyi. Nerissa pun jadi melek dan dengan wajah bete lalu ambil HP dan terima panggilan yang ternyata dari pengelola apartemen yang tanya soal pelunasan sewa apartemen. Nerissa yang masih ngantuk jadi bingung dan tanya ke pengelola. Pembayaran gimana ya? Kan saya udah bayar. Pengelola lalu jawab. Bu Nerissa baru bayar 6 bulan. Sedangkan perjanjian sewa harus bayar lunas 1 tahun. Bu Nerissa udah masuk ke aline pembayaran selanjutnya. Nerissa pun kaget dan langsung bangkit. Harus sekarang. Pengelola jawab. Iya, Bu. Kami tunggu hari ini ya. Terima kasih. Tuts. Panggilan pun berakhir. Nerissa pun jadi puyeng dan panik banget karena mau bayar pakai apa. Uangnya udah dipakai buat bayar ganti rugi. Nerissa pun lalu buru-buru ke kamar mandi sambil mikirin gimana caranya agar bisa minta uang lagi ke Herman. Di saat yang sama Herman baru selesai mandi dan melihat Karina lagi duduk di depan meja rias lagi dan cantik banget. Baju Karina juga elegan. Sosialita pembisnis banget. Herman pun jadi bertanya heran. Mau kemana? Udah rapih aja pagi-pagi. Karina berdiri. Senyum ke Herman tanya penampilannya. Gimana penampilan aku mas? Herman pun lalu jawab. Cantik, rapi. Makanya, aku tanya kamu mau kemana? Karina pun lalu jawab. Aku mau ke acara Grand Launching Virtual Produk Kosmetiku si situs online. Acaranya tayang di TV dan media seluruh Indonesia loh mas. Herman jadi senyum bangga. Oh ya? Kamu keren banget. Karina senyum dan menggelayut manja ke Herman sambil tanya. Kamu banggakan sekarang sama aku, mas? Herman pun lalu jawab. Iya, aku bangga. Kenapa gak dari dulu aja ya kamu bangun bisnis? Karina lalu jawab. Karena waktu yang tepat itu sekarang. Mas temenin aku ya. Jangan kemana-mana pagi ini, pokoknya harus dampingi aku. Media juga harus tahu siapa suamiku yang selama ini udah jadi support sistemku. Oke. Herman pun mengangguk. Karina jadi seneng banget. Sementara itu Anna yang ternyata disuruh belajar jalan pakai stiletto, tampak kewalahan. Anna pun jadi oleng dan mau jatuh. Namun Reno yang ada di sana buru-buru pegangin tangan Anna. Kinanti dan Rima pun jadi tersenyum melihat kemesraan Reno dan Anna. Sementara Eyang Martha malah melotot galak dan bilang, pelajaran kedua. Anna dan Reno kaget dan jadi cengung. Reno pun lalu tanya, masih ada, Eyang? Eyang Martha jawab, masih dong. Belajar cara bicara. Anna jadi makin bingung. Maksudnya gimana, Eyang? Rima pun lalu memberikan penjelasan. Maksudnya Eyang itu, cara bicara penuh wibawa.
Kinanti lalu melanjutkan ucapan rima. Harus halus dan sopan. Reno dan Ena pun jadi saling tatap. Sementara itu Eyang Mada sambil memegang tongkat saktinya lalu meminta Ene untuk mengikuti perkataannya. Anak pun mengangguk dan mulai mengikuti setiap ucapan yang keluar dari mulut Eyang Morte. Sementara itu Marisa dengan muka bete dan iri dengki nonton ground launching virtual dari HP. Kayak apa sih si Karina ini? Aku pengen lihat seberapa hebat dia. Tak lama, di layar HP terlihat Emci memanggil nama Karina. Karina pun lalu muncul dengan dandanan yang elegan banget sambil menggandeng tangan Herman. Marisa pun jadi dongkol dan makin iri sama Karina. Saat itu juga Marisa banting HP sambil bergumam. Kok bisa sih pelakor itu jadi sukses? Dia yang rebut Mas Herman dariku, harusnya dia yang jatuh. Ini malah sukses. Kurang ajar. Aku gak terima. Yei, istighfar. Lu Marisa, kalau lu mau sukses, lu harus kerja keraslah. Bukannya malah marah-marah gak jelas. Iya kan Gus? Sementara itu Anna masih sibuk belajar tata cara menjadi ningrat yang baik dan benar. Kali ini Anna berdiri di depan kaca dengan muka yang terlihat udah sedih dan putus asa banget. Anna tarik napas dalam-dalam atur emosinya, gak mau sampai nangis. Namun suaranya malah jadi serak. Anna pun jadi cemas karena khawatir gagal menjadi ningrat. Namun saat itu Kinanti muncul dan langsung berusaha menenangkannya. Saya tahu, kamu khawatir ya kalau sampai gak jadi nikah karena tes ini? Anna diam, sedih banget. Kinanti pegang bahu Anna. Gak usah takut. Kamu juga gak usah mikir kayak gitu. Yang biar begitu, dia baik kok. Saya yakin, kamu pasti bisa lewatin tes dari Eyang. Dulu ujian saya malah lebih berat masuk ke keluarga Sudirja. Saat itu si Keong Racun tiba-tiba nongol dan langsung ikut komentar dengan nada jutek dan sinis, seolah sengaja ngenyek di hadapan Kinanti. Buat saya sih, gak apa-apa kamu jadi menantu tanpa ujian jadi wanita ningrat. Tapi dengan syarat, kamu harus punya anak. Karena Eyang dan Oma pengen banget ada keturunan dari cucu dan cicitnya. Sekarang, harapan kami cuma sama kamu, Anak. Kinanti pun kaget dan jadi tertohok mendengar ucapan si Keong Racun. Si Keong Racun dan itu ini emang benar-benar kelewatan ya guys. Gak ada puas-puasnya dia bikin Kinanti menderita dan sakit hati. Awas aja lu. Tar malam Mince mau nemuin penulisnya dan bilang ke penulisnya biar manfaatin si Kevin buat ngasih pelajaran sama si Keong Racun. Siap-siap aja lu Anita. Di tempat lainnya, Andi yang emang punya rencana jahat lagi melihat artikel pernikahan tuan muda Abhimana sama Kinanti di HP-nya. Si ular kadut Andi pun jadi menyeringai dan bergumam. Nanti anak gue juga bakal kayak gini. Jadi ratu semalam di pesta pernikahan dan resmi jadi menantu keluarga Sudirja. Andi pun lalu mulai ngayal yang aneh-aneh, alias ngayal jadi mantu konglomerat. Ngayalnya jangan kejauhan. Lu, gila lu ntar. Iya kan guys? Sementara itu Marisa yang sudah sampai di kafe tempatnya dulu bekerja lalu masuk ke ruang HRD dan sambil senyum manis lalu bilang jika dia mau ngelamar kerja lagi di sana. Manajer HRD pun lalu jawab. Kebetulan posisi manajer juga belum terisi lagi. Tapi, apa Bu Marisa bisa komitmen buat kerja lagi? Saya gak mau ada kejadian seperti kemarin. Marisa yang emang lagi membutuhkan pekerjaan lalu jawab. Saya janji, kali ini saya komitmen. HRD pun jadi lega dan bilang. Oke, tapi ingat ya Bu Marisa. Kalau diulangi, saya akan blacklist ibu dan gak bisa diterima kerja lagi di sini. Marisa pun mengangguk dan ucapin terima kasih karena sudah diterima kerja lagi di sana. Marisa pun lalu pergi lagi sambil bicara dalam hati. Mas Herman jangan sampai tahu aku kerja lagi di sini. Pokoknya, mulai sekarang aku harus pepet Mas Herman, biar bisa balikan lagi dan rutin kasih aku duit. Di tempat lainnya Anne akhirnya selesai belajar dan ikutin serangkaian tes cara menjadi ningrat yang baik dan benar.
Martha pun lalu memberikan kesimpulan. Pelajaran hari ini sampai Carol bicara dulu. Udah lumayanlah, tapi belum mendekati sempurna. Anne, kamu harus banyak latihan sendiri juga di rumah. Anna sambil tersenyum mengangguk. Kinanti pun lalu kembali menyemangatinya. Sementara itu Reno lalu bilang soal bapaknya Anne yang mau datang ke rumah buat kenalan. Reno juga lalu tanya, kalian ada waktu kapan ya? Eyang March lalu jawab, malam ini juga boleh. Rima pun lalu menimpali, iya, lebih cepat kan lebih baik. Apalagi hari pernikahan kalian juga semakin dekat. Di saat yang sama Babang Gondrong muncul dan dengan tegas menjawab, saya setuju. Memang udah seharusnya keluarga kita kenalan dengan calon besan sebelum pernikahan digelar. Kita harus tahu gimana bibit, bebet, dan bobotnya. Iya kan Eyang? Eyang Martha pun mengangguk. Anne dan Reno yang sudah tahu betul gimana bapaknya Anne yang emang sampah masyarakat jadi saling tatap cemas. Kira-kira apa yang akan terjadi nanti malam? Apakah si ular kadut bisa diterima sama keluarga Sudirja? Lalu apa yang akan dilakukan si ular kadut Andi itu biar dia bisa jadi mantu konglomerat? Mince tunggu jawabannya di kolom komentar. Dan buat yang baru gabung, sekali lagi Mince ingetin. Jangan lupa klik like, share, subscribe dan lonceng notifikasinya ya. Biar kalian Mince doain jadi miliarder dan pastinya nggak akan ketinggalan update cerita sinetron terpaksa menikahi Tuan Muda.